Redmi Pad SE, ya tablet terbaru dari Xiaomi, dan ini bukan penerus Redmi Pad ya guys. Ini memang tablet yang benar-benar baru didatangkan oleh Xiaomi Indonesia, dan untuk namanya kan Redmi Pad SE ya. Sampai sekarang aku belum tahu sih apa kepanjangan SE, apakah special edition, apa sarjana ekonomi, nggak tahu ya. Belum tahu info mengenai kepanjangan dari SE, tapi yang pasti Redmi Pad SE ini adalah tablet yang paling terjangkau dari jajaran tablet yang dimiliki oleh Xiaomi Indonesia lebih tepatnya. Dan untuk speknya juga lumayan nih, bukan kaleng-kaleng. Contohnya kita bahas aja dulu dari bagian layarnya. Ukurannya 11 inci yang begitu besar ya, sama dengan Xiaomi Pad 6. Gak ada perbedaan dari segi ukuran layarnya. Kemudian jenis layar IPS LCD, resolusinya Full HD Plus, tajam, refresh rate-nya juga lumayan tinggi di 90 Hz, kecerahan layarnya di 400 nits, dan touch samplingnya di 180 Hz. Untuk ukuran layarnya walaupun terjangkau, tapi juga termasuk untuk ukuran yang lebar ya, berbeda dengan Realme Pad Mini ya. Kalau nggak salah itu Realme Pad Mini yang memang kecil banget. Kalau ini di Redmi Pad SE setara ukuran layar sama Xiaomi Pad 6, dimana Xiaomi Pad 6 itu termasuk tablet yang flagship ya, menggunakan chipset flagship juga. Lanjut kita bahas dari segi dapur pacunya. Chipsetnya menggunakan Snapdragon 680 dengan 6 nanometer. Ya, chipset Snapdragon bagus sekali. Xiaomi menggunakan chipset dari Snapdragon. Pilihan RAM-nya hanya satu ya teman-teman, di 4GB, internal storage-nya di 128GB. Untuk skor Antutunya tercatat di 200 ribuan poin, menggunakan MIUI Pad 14 dan Android tipe Android terbaru, Android versi terbaru yaitu Android 13. Kamera belakangnya hanya ada satu di 8 megapiksel, kemudian kamera selfie-nya di 5 megapiksel. Nah, untuk kapasitas baterainya yang cukup oke di 8000 mAh, yang artinya bisa bertahan cukup lama. Tapi memang dari segi ukuran layar, semakin besar ukuran layar di sebuah device atau di sebuah gadget gitu ya, maka konsumsi daya baterai juga akan semakin banyak. Tapi menurutku untuk di ukuran layar 11 inci Redmi Pad SE ini dengan dibekali baterai berukuran 8000 mAh ini sudah cukup awet untuk penggunaan sehari-hari. Misal dipakai untuk main game, atau nonton TV, atau untuk multitasking kerjaan, kuliah, tugas, dan macam-macamnya. Ini udah lumayan oke untuk daya tahan baterainya. Namun pengecasannya yang hanya 10 watt, jadi teman-teman bisa menyesuaikan lah ya kapan di saat harus mencharge si Redmi Pad SE ini. Jangan di situ baru akan dipakai, di situ baru di charge, karena akan memakan waktu yang cukup lama mengecasnya ya. Karena pengecasannya cuma 10 watt, jadi butuh proses waktu yang agak lumayan lama untuk memenuhi baterai 8000 mAh-nya. Kemudian ini ada slot, tapi slotnya hanya untuk slot micro SD tambahan ya, bukan untuk kartu SIM. Konektivitas internet hanya bisa mengandalkan WiFi only atau Wi-Fi only. Kemudian spek berikutnya, speakernya itu ada 4 ya, 4 stereo speaker yang udah disupport Dolby Atmos, jadi udah bagus banget otomatis suara yang dihasilkan dari keempat speaker Redmi Pad SE ini. Fingerprint tidak ada di sini dan beratnya 478 gram. Untuk harganya di sekitar 1 jutaan waktu awal launching ya. Dan pilihan RAM-nya saat ini hanya satu di 4GB dan storage-nya 128. Mungkin kedepannya nanti Xiaomi Indonesia akan mengupdate RAM-nya, dalam artian ada produk Redmi Pad SE yang memakai RAM 6 ataupun RAM 8 gitu ya, bukan update software RAM, karena RAM kan bersifat hardware, jadi tidak bisa diupdate by software. Karena aku lihat di website resminya itu sudah ada pilihan RAM 6 dan 8-nya, tapi mungkin belum sekarang dimasukkan oleh Xiaomi ya ke Indonesia. Saat ini baru hanya RAM 4GB aja yang dimasukin ke Indonesia. Kita bahas kelebihan dari Redmi Pad SE ini. Pertama, sudah menggunakan resolusi Full HD Plus. Itu sangat bagus, artinya tampilan layarnya semakin tajam. Kemudian refresh rate-nya tinggi walaupun harganya cukup terjangkau, bahkan sangat terjangkau, tapi dibekali refresh rate 90 Hz, itu sangat sempurna. Kemudian chipsetnya menggunakan Snapdragon ya, chipset dari Qualcomm yaitu Snapdragon 680 dengan 6 nanometer.
angka nanometer yang kecil akan menambah keawetan dari daya baterainya. Kemudian kelebihan berikutnya, ukuran baterainya yang besar ya, di 8000 mAh. Sudah menggunakan USB Type-C juga. Kemudian kelebihan berikutnya, 4 speaker stereo yang sudah disupport Dolby Atmos. Suara yang dihasilkan dari speaker akan pasti bagus. Itu aja kelebihan yang ada di Redmi Pad SE ini menurutku. Kemudian di balik kelebihan pasti ada kelemahan di setiap produknya. Kelemahan dari Redmi Pad SE ini menurutku kecerahan layarnya yang hanya 400 nits. Mungkin kalau dibikin 800 atau 1000 nits akan lebih worth it ya, karena kita akan lebih asik untuk digunakan di outdoor pastinya. Kalau angka nits yang kecil seperti ini di 400 nits agak sulit kalau untuk penggunaan outdoor di bawah cahaya matahari. Kemudian kelemahan berikutnya menurutku adalah pilihan RAM-nya yang hanya 4 GB, karena 4 GB ini menurutku agak kurang lincah digunakan untuk multitasking. Kemudian kelemahan berikutnya menurut aku adalah pengecasannya yang hanya dibekali 10 watt. Mungkin kalau dibekali 18 watt lebih worth it lagi ya. Ya, itu aja kelemahan menurut aku yang ada di Redmi Pad SE. Itu aja pembahasanku tentang Redmi Pad SE. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai bertemu lagi di video berikutnya.